Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Revi Kesuma Nurfadillah, Riza Zaki Musyafa, dan Rizka Nur Azizah akan mempresentasikan dan membahas mata kuliah Bahasa Indonesia tentang paragraf. Pada bagian pertama yaitu jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf itu ada 4. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif sendiri pengertiannya yaitu paragraf yang gagasan utamanya berada di awal paragraf. Paragraf ini bersifat deduksi dan dikembangkan dari pernyataan umum ke khusus, berarti paragraf deduktif itu dari umum ke khusus. Pada paragraf deduktif, kalimat utamanya berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelasannya terletak setelah kalimat utama. Ciri yang mudah ditemui adalah gagasan utama atau ide pokok biasanya berupa pernyataan umum. Itu ciri yang mudah ditemui. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif itu berkebalikan dengan paragraf deduktif, yaitu gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Berarti paragraf induktif ini gagasan utama paragrafnya itu berada di akhir kalimat, sedangkan yang deduktif tadi kan di awal paragraf. Paragraf ini diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi pendukung gagasan utama. Ciri lain yang menandai kalimat induktif adalah penggunaan konjungsi, yaitu seperti jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Konjungsi tersebut menunjukkan kesimpulan atau relasi sebab akibat. Yang ketiga yaitu paragraf ineratif. Jenis paragraf ineratif masuk dalam paragraf yang dilihat dari gagasan pokoknya. Paragraf ineratif itu sendiri merupakan paragraf yang terdiri atas kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Berarti dari paragraf ineratif ini, kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Dengan demikian, paragraf ini mempunyai pola khusus, umum khusus, atau kalimat penjelas, kalimat utama, dan kembali lagi ke kalimat penjelas. Kalimat penjelas yang ada di awal paragraf ini berfungsi sebagai pengantar atau pembuka paragraf ini. Sementara itu, kalimat utama yang ada di tengah paragraf berfungsi sebagai gagasan utama dari paragraf ini. Adapun kalimat penjelas yang di akhir itu, yang di akhir paragraf maksudnya, mempunyai fungsi sebagai penegak atau kesimpulan dari paragraf ini. Yang keempat yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran atau deduktif-induktif ini merupakan kombinasi dari dua metode paragraf, sehingga gagasan atau ide utamanya terletak pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun gagasan atau ide paragraf dijelaskan 2 kali dalam satu paragraf, bukan berarti kalimat penjelasannya itu berlawanan. Poin selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf dalam karangan. Pola pengembangan sendiri merupakan bentuk pengembangan kalimat utama ke dalam kalimat-kalimat penjelas. Dalam sebuah karya tulis paragraf dapat dikembangkan dengan berbagai cara. Cara-cara atau teknik yang digunakan dalam pengembangan paragraf ini umumnya tergantung pada keluasan pandang atau pengalaman penulisan juga materi yang ditulis itu sendiri. Menurut Sakri, yang dimaksud pola pengembangan paragraf ialah cara penulis merangkai informasi yang dikumpulkan menurut kerangka dan runtutan tertentu. Poin selanjutnya yaitu pembagian pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf ini sendiri dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama yaitu cara pertentangan. Pengembangan paragraf pertentangan adalah pengembangan paragraf yang berusaha memperjelas paparannya dengan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Berarti hal-hal yang dibicarakan itu dipertentangkan. Dalam paragraf pertentangan melakukan proses argumentasi dengan penolakan. Ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dalam paragraf pertentangan antara lain
beda karo atau berbeda dengan atau bertentangan dengan, ananging atau ning atau nanging, yaitu akan tetapi dan seterusnya. Yang kedua, cara perbandingan. Pengembangan paragraf perbandingan adalah paragraf yang berusaha memperjelas paparannya dengan membandingkan hal-hal yang dibicarakan. Dalam paragraf perbandingan dikemukakan persamaan dan perbedaan antara dua hal yang tingkatannya sama dan hal itu memiliki perbedaan dan persamaan. Ungkapan-ungkapan yang sering digunakan antara lain podo karo atau sama dengan, serupa dengan, awaming kana atau meskipun demikian, ewadene atau meskipun, timbang, tinimbang, katimbang atau daripada, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu cara analogi. Pengembangan paragraf analogi mengungkapkan perbandingan suatu objek dengan objek yang lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Paragraf analogi biasanya diungkapkan dengan kiasan. Kata yang digunakan yaitu koyo atau seperti, umpomo, saumpami atau seperti, koyoto atau seperti, kayane atau sepertinya, dan seterusnya. Yang keempat yaitu cara contoh-contoh. Pengembangan paragraf contoh digunakan untuk memberi bukti atau penjelasan terhadap generalisasi yang bersifat umum, agar pembaca mudah memahami dan menerimanya. Kata yang digunakan seperti contone atau contohnya, tuladane atau tuladanipun, contohnya, dan seterusnya. Yang kelima yaitu cara sebab akibat. Dalam pengembangan paragraf sebab akibat, sebab berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai penjelas, atau sebaliknya, akibat sebagai pikiran utama dan sebab sebagai penjelas. Ungkapan yang digunakan antara lain komongko atau padahal, akibate atau akibatnya, akhire atau akhirnya, amargo, amargi, awit atau karena, sebabe atau sebabnya, dadi atau jadi, sakwise atau setelah, sakdurunge atau sebelum, lajeng atau lalu, mula atau maka, dan seterusnya. Yang keenam yaitu cara definisi. Definisi adalah uraian dari pengertian. Pengembangan dengan definisi adalah suatu model pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara memberikan definisi atau pengertian terhadap masalah yang sedang dibahas. Kata yang digunakan adalah yoiku, yokui, atau yaitu, inggih menika, atau adalah, kasebut, atau disebut, dan seterusnya. Yang ketujuh, cara klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Pengembangan dengan cara mengklasifikasi atau mengelompokkan masalah yang dikemukakan. Dengan klasifikasi ini diharapkan pembaca dapat lebih mudah memahami informasi yang telah disajikan. Kata yang digunakan adalah dipunperang, kaperang, atau dibagi. Awit wontenipun atau itu ada, ono sing, wonten ingkang atau ada yang, titikanipun atau ciri-cirinya, dan seterusnya. Poin selanjutnya yaitu praktik menyusun paragraf. Yang pertama, kalimat topik atau kalimat utama. Kalimat topik ini memuat gagasan dari dasar dari paragraf, ditulis secara singkat dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, kalimat penjelas kalimat ini memberikan penjelasan, alasan atau sebab musabab, kenyataan atau bukti, keterangan dengan angka-angka konkret, contoh, dan penguat yang dikutip dari sumber lain. Yang ketiga, kalimat penyimpul. Bagian akhir suatu paragraf dapat berupa ringkasan dari isi kalimat tersebut, kesimpulan dari isi kalimat tersebut, penguatan, dan komentar akhir. Sekian dari presentasi kelompok 7. Bila ada kurangnya dari kami dan bila ada lebihnya dari Allah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.